Dalam hidup, ada 3 prinsip yang saya masih pegang sampai sekarang. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, pantang menyerah. Dulu, ketika saya masih duduk di sekolah dasar, waktu itu guru menerangkan pelajaran dengan saya. Dan saya tidak mengerti. Kemudian sampai di rumah, saya ulangi lagi pelajaran tersebut. Saya minta bantu Tuhan untuk membuka pikiran saya. Karena saya orangnya pantang menyerah, saya belajar terus. Karena saya juga percaya dengan diri saya bisa. Saya minta tolong Tuhan, akhirnya saya bisa. Dan ketiga prinsip tersebut masih saya terapkan sampai sekarang. Karena saya merasa bahwa hal itu sangat penting dalam kehidupan saya. Saya cerita beberapa tahun yang lalu, ketika ketiga anak saya masih duduk di bangku TK, SD dan SMP, mereka sudah mulai kesulitan dalam memahami pelajaran. Dan waktu itu saya berpikir, apakah saya harus mengeleskan mereka atau mendatangkan guru privat. Dan memang ada di sekolah, kadang-kadang ada guru bidang studi yang mengeleskan anak-anak. Tapi itu tidak cukup karena hanya 1 jam saja. Jadi waktu itu saya berpikir, saya harus turun tangan. Tidak mungkin saya serahkan semua dengan guru, karena terbatas waktunya ya. Dan akhirnya saya mengajarkan anak saya yang paling tua dari TK sampai kelas 2 SD. Karena dia cerdas, dia mandiri, dia senang belajar sendiri dan dia pintar. Jadi saya tidak repot untuk mengajarnya. Kemudian anak saya yang nomor 2 ya, sama-sama cewek ya. Saya mengajarnya dari TK, dari mulai dia mengenal gambar-gambar sampai akhirnya dia belajar bahasa Inggris yang pisang, buah, bunga dan lain-lain. Saya ajarkan sampai SD, sampai membaca dan menulis. Sampai kelas 4 SD saya mengajarkan anak saya nomor 2. Akhirnya dia juga mandiri karena dia juga cerdas, pintar. Sedangkan anak saya yang bungsu, sebenarnya dia sangat cerdas. Hanya saja karena dia bungsu jadi dia manja ya. Jadi saya mengajar anak saya itu dari mulai TK, SD, memang ada ya. Guru bidang studi ada yang mengajar setelah pulang sekolah. Waktu itu seingat saya ya, wali kelas. Waktu itu dari mulai kelas 3 untuk bidang studi matematika. Jadi waktu belajar dengan guru, saya lihat perkembangan anak saya tidak ada sama sekali. Mungkin dia karena bertemu dengan kawan-kawannya, dia bermain mungkin ya. Jadi saya mengambil keputusan bahwa saya yang harus mengajarnya. Jadi untuk saya seorang ibu rumah tangga yang hanya tamat SMA, kalau untuk TK sama SD masih saya bisa tangani. Dan saya belajar juga lagi dari YouTube, dari Google. Tapi pas anak saya tamat SD, mulai menginjak SMP, itu pelajarannya sudah mulai susah. Pelajaran SMP yang sekarang dibandingkan dengan SMP dulu, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi yang sekarang. Untuk itu, saya berpikir lagi, apakah saya harus leskan anak saya? Tapi saya berpikir ulang terus-menerus dan saya mengambil keputusan. Saya yang harus mengajar anak saya karena saya memahami dia, saya mengerti karakternya. Di sekolah dia tetap belajar, tapi di rumah saya yang ajarkan. Akhirnya saya belajar lagi lewat Google dan lewat YouTube untuk semua bidang studi, dari mulai TK, SD, SMP untuk anak saya yang bontot ya, yang bungsu. Saya ajarkan dan dia memang untuk SD dapat peringkat terus kan. Sampai SMP juga nilai rapotnya tinggi anak saya. Jadi tingkat kesulitannya memang tinggi untuk SMP yang sekarang dibandingkan SMP dulu. Jadi saya belajar lagi. Saya yakin dengan diri saya sendiri bahwa saya bisa. Dan yang paling utama, setiap kita melakukan apapun, kita minta tolong Tuhan supaya membukakan pikiran,
supaya kita bisa mengerti. Tentunya pantang menyerah untuk belajar. Dan saya juga menghimbau buat anak-anak kita semua ya, tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata bodoh kalau mau belajar. Karena sekarang zamannya medsos ya, medsos, media sosial. Semuanya ada di situ. Asal ada kemauan, pantang menyerah dalam belajar. Dan ingat, yang paling utama, mengandalkan Tuhan. Supaya kita diberi kemampuan berpikir. Kalau belajar, semua akan bisa. Begitu juga dalam menekuni pekerjaan. Jangan pernah melakukan pekerjaan yang setengah-setengah. Karena kalau kita sudah terjun, ya sekalian terjun, sekalian basah. Kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Jangan kita mundur lagi. Dalam bekerja, sampai sekarang, umur saya yang sampai sekarang ini, saya juga tetap melakukan pekerjaan. Anak-anak saya yang tua sudah bekerja, selesai kuliah. Yang nomor 2 sudah selesai kuliah juga, sedang mencari pekerjaan. Dan yang bungsu tadi semester 5, masih kuliah. Dari pengalaman saya, tidak ada kata tidak bisa. Asal kita percaya dengan diri kita, kita minta bantu dengan Tuhan yang selalu menuntun kita mengandalkan Dia dalam setiap apapun yang kita kerjakan, dan pantang menyerah tentunya. Semuanya akan bisa dicapai. Sampai sekarang pun, apapun yang saya lakukan, saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang, walaupun umur sudah tua misalnya, orang ngomong ini, ngomong itu, saya tidak peduli. Yang penting saya tidak merugikan mereka. Saya tidak makan minta mereka. Kita makan dari piring kita sendiri. Hal yang kita lakukan juga positif. Hal yang kita kerjakan positif. Selagi kita mampu dan sehat, kita lakukan. Dan ingat, yang 3 prinsip. Mengandalkan Tuhan nomor 1. Nomor 2, percaya dengan diri sendiri. Yang ketiga, pantang menyerah. Maka pekerjaan yang kita lakukan akan berhasil.